pagi anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Oke, hari ini Bu Sinta akan menjelaskan sedikit tentang materi di bab terakhir di semester genap, yaitu tentang matriks ya. Tentang matriks, walaupun di nanti Bu Sinta kasih modul ya, tetapi Bu Sinta dengan penjelasan video ini supaya tujuannya kalian lebih memahami gitu. Jadi tidak terlalu panjang nanti ngomongnya, supaya kalian juga bisa membacanya sendiri di modul. Oke, kita mulai. Jadi kita akan belajar tentang matriks. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang terlebih dahulu tentang matriks itu sebenarnya. Matriks ya. Sebenarnya apa sih gitu kan ya? Matriks di sini itu sebenarnya ada hubungannya dengan penyajian data. Jadi ada hubungannya dengan penyajian data. Misalkan yang pernah kalian temui penyajian data dalam bentuk apa? Tabel gitu ya. Tabel. Kalau tabel biasanya kan bentuknya seperti ini. Nah, ini misalkan ada nomor, kemudian apa ya, variabel aja ya, A, B, C gitu. Nomor 1, 2, 3. Kemudian misalkan kita isi angkanya apa? 3, 0, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7 misalkan gitu. Nah, kalau di dalam tabel penulisannya kan seperti ini. Nah, sekarang kita bisa merubah bentuk tabel ini di dalam bentuk penulisan matriks ya, bentuk penulisan matriks. Nah, menuliskan matriks itu seperti apa toh? Nah, seperti ini. Bisa dituliskan dalam kurung seperti ini atau bisa juga kurung siku ya. Tergantung nanti kalian mau penulisannya seperti apa, bebas. Bisa kurung seperti ini atau kurung siku. Nah, angka-angka ini, nah ini kan merupakan datanya ya. Ini kita tuliskan di dalam kurungnya 3, 0, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7. Bisa juga dituliskan dalam bentuk kurung siku. Nah, inilah penulisan dari matriks. Nah, biasanya juga diberi nama, ada namanya. Penamaan matriks itu dalam huruf besar. Bisa A, bisa B, bisa C, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar yang pertama tentang pengertiannya secara teori itu apa toh? Pengertian matriks secara teori itu adalah susunan angka. Ini kan susunan angka gitu kan ya, yang dinyatakan atau yang diatur boleh dalam baris dan kolom. Jadi susunan angka yang diatur dalam baris dan kolom yang nantinya akan berbentuk persegi. Maksudnya persegi apa? Ini kan persegi ya. Nanti bisa juga persegi panjang, misalkan gini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan bentuknya kayak persegi panjang atau persegi seperti itu. Tapi intinya ini susunan angka yang diatur dalam baris dan kolom. Nah, setelah kita belajar pengertian, berikutnya kita belajar tentang apa? Istilah-istilah yang ada di dalam matriks itu apa aja? Yang pertama kita belajar yang istilah baris, kemudian yang kedua kolom, yang ketiga adalah ordo, yang keempat adalah elemen. Nah, ada 4 istilah di dalam matriks ini. Nah, kita belajar dulu yang pertama baris. Baris di sini adalah yang menyatakan secara horizontal atau mendatar. Horizontal atau mendatar. Coba kita balik ke sana, ke contoh yang tadi, ke matriks A. Berarti kalau yang mendatar itu yang ini ya, 1, 2, 3. Ini namanya baris. Jadi untuk matriks A ini baris A-nya ada, barisnya ada 3, 1, 2, 3 gitu ya, yang mendatar. Kemudian kita balik ke sini lagi tentang kolom. Kalau kolom itu yang vertikal. Vertikal berarti yang berdiri atau yang tegak. Kita balik ke
ordo matris A tadi, belum ke ordo ya, ke matris A tadi, berarti ada berapa kolomnya? 1, 2, 3. Ya, ada 1, 2, 3. Berarti nanti kolomnya ada 3. Oke, berikutnya yang ordo. Ordo di sini menyatakan ukuran dari matriks. Ukurannya seperti apa kalau matriks? Nah, itu menyatakan banyaknya baris dan kolom. Gitu ya, ukuran yang menyatakan banyaknya baris dan kolom. Berarti kita pindah ke atas lagi. Matriks A berarti barisnya tadi ada berapa? Kalian hitung. 1, 2, 3. Berarti barisnya 3. Kolomnya berapa? 1, 2, 3 juga. Berarti penulisannya untuk ordo seperti ini. 3 kali 3. Ini bukan dalam hitungan operasi ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Bukan. Ini hanya penulisan dalam ordo, itu artinya 3 yang depan ini menyatakan baris, 3 yang belakang menyatakan banyaknya kolom. Jadi kalau misalkan ini matriks B, berapa ini barisnya? 1, 2. Berarti 2 kali kolomnya 1, 2, 3. Berarti ordonya 2 kali 3. Seperti itu. Nah, kali di sini hanya sebagai pemisah antara baris dan kolom. Misalkan contoh yang lain, matriks C. Matriks C saya tuliskan seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini ordonya berapa berarti? Kita hitung barisnya dulu kan yang mendatar. 1, 2, 3. Berarti barisnya ada 3. Kemudian kolomnya ada berapa? Hanya ada 1. Berarti ordonya 3 kali 1. Seperti itu ya, paham ya? Semoga paham. Jadi itu yang namanya ordo adalah ukuran matriks. Yang terakhir ke sini. Elemen. Nah, elemen di sini adalah unsur-unsur atau angka-angka yang ada di dalam kurung tadi, di dalam matriks tadi. Nah, penulisan elemen ini penulisannya adalah huruf kecil disesuaikan dari matriksnya. Misalkan yang tadi kan matriks A besar ya. Berarti nanti elemennya berbentuk A kecil penulisannya. Kemudian ada 1, 1, A1, 2, A1, 3, dan seterusnya. Kenapa kok penulisannya ada 1, 1, 1, 2, 1, 3? Ini apa? Ini menyatakan bahwa elemen matriks A pada baris pertama, kolom pertama. Berarti ini juga menyatakan yang depan baris, yang belakang adalah kolom. Kemudian ini artinya apa? Elemen matriks A pada baris pertama, kolom kedua. Kalau ini elemen matriks A dalam baris pertama, kolom ke-3. Nah, akan kita isi. Hasilnya apa? Coba kita lihat di contoh tadi ke atas. Di sini. Karena tadi ditanyakan A11 berarti yang mana? Baris 1, kolom 1. Berarti angka 3. Kita tuliskan ke bawah lagi nih. Kita isikan. Oh, berarti untuk A11 isinya adalah 3. Kalau A12 berarti baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. 1, 2. Berarti angka 0. Kita tuliskan. Oh, berarti elemen A12 adalah 0. Kemudian elemen A13, baris pertama, kolom ke-3. Kita naik ke atas. Baris pertama kan yang ini, ya kan? Kita hitung dari kolomnya. 1, 2, 3. Angka berapa itu? Angka 3. Berarti untuk elemen A13 adalah angka 3. Begitu seterusnya. Jadi nanti kalau untuk matriks A, berarti matriks A ada berapa? Ada 9 elemen. Nah, kalau Bu Sinta tanya A23 berarti berapa? A23 baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, ya kan? Berarti kan di sini. Kolom ketiga hitung 1, 2, 3 berarti angka 4. Kalau A32 berarti kalau A32 baris ketiga, kolom kedua. 1, 2, 3 barisnya yang di sini. Kolomnya yang kedua 1, 2 berarti angka 6. Gitu ya. Jadi nanti silahkan dibaca di modulnya. Kalau kurang jelas dibaca di modul. Oke, itu yang namanya elemen. Kalau elemen di sini elemen matriks B ada berapa? Ada 6. Elemen matriks B23 misalkan, berarti
baris kedua kolom ketiga, berarti angka 6 gitu ya, dan seterusnya. Oke, setelah kita belajar tentang istilah, kita harusnya belajar tentang ini, namanya adalah jenis. Jenis matris itu ada banyak sekali. Bu Sinta tidak akan menjelaskan satu persatu karena di modul sudah ada ya. Jadi untuk menyingkat waktu, untuk jenis kalian baca sendiri di modul. Nah, yang terakhir di pertemuan ini, Bu Sinta akan menjelaskan tentang transpos ya, tentang transpos. Apa itu transpos? Transpos adalah mengubah elemen baris menjadi kolom atau sebaliknya. Mengubah elemen baris menjadi kolom atau sebaliknya. Jadi nanti kita akan rubah elemen barisnya akan jadi elemen kolom. Coba kita lihat contoh-contoh di atas tadi ya. Kita akan lihat dulu di sini. Nah, untuk menyatakan transpos itu adalah penulisannya seperti ini. Kalau dia matrisnya A juga A transpos. Nah, inilah transpos. Transpos itu penulisannya T besar yang ada indeksnya di atas dari matris. Nah, ini namanya transpos dari matriks A gitu ya. Karena tadi mengubah baris menjadi kolom, berarti yang berubah apa? Bentuknya dan juga ordonya kan? Kita lihat dulu bentuknya dulu. Tadi barisnya ada 303, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kita rubah menjadi kolom. Baris pertama dulu mendatar 303, kita rubah menurun ya, atau tegak 303. Kemudian yang baris kedua 214 kita tuliskan menjadi kolom. Nah, seperti ini. Yang terakhir 567 kita tuliskan seperti ini. Nah, inilah transpos dari matriks A. Karena kebetulan banyaknya baris dan kolom sama, ordonya juga tetap 3 kali 3 menjadi 3 kali 3 lagi. Tapi bedanya di sini apa? 3 di sini menyatakan barisnya ini tadi ya. 325, 016 dan seterusnya, kolomnya yang mendata. Jadi elemennya pasti berubah. Kemudian misalkan ini yang matris B. Transpos dari matris B berarti penulisannya gimana? B T pangkat di atas. Nah, ini transpos dari matris B. Kalau tadi ordonya 2 kali 3 akan berubah menjadi 3 kali 2 gitu ya. Nah, ini misalkan bentuknya saya rubah menjadi kurung sikung. 135 ini kan yang baris ya. Jadi kolom ke bawah berarti 1 3 5. 246 kita tuliskan menurun 246. Nah, inilah transpos dari matriks B gitu ya. Paham ya? Satu lagi. Sekarang untuk transpos dari matriks C kita tuliskan CT gini ya. Transpos dari matriks C yang tadinya ordonya 3 kali 1 akan berubah menjadi ya benar 1 kali 3. Nah, dari 1, 2, 3 ini kan barisnya ada 3 tapi berubah menjadi 1 aja karena penulisannya dari yang ini tadi kita rubah menjadi seperti ini. Iya. Baris jadi kolom, baris jadi kolom, baris jadi kolom. Oke, cukup paham ya? Jadi hari ini kita belajar tentang materi awal tentang matriks, yaitu apa? Pengertian, istilah, jenis, dan juga transpos ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa membaca dengan sesama dengan baik di modul yang sudah Bu Sinta berikan. Kemudian di modul itu akan ada tugas atau latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nanti dikirim hasilnya ke Bu Sinta. Oke? Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar.